Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Bu Binti pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 semester 1. Tema kita hari ini adalah kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Anak-anak yang soleh dan solehah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Baiklah anak-anak, dalam pembelajaran kali ini ada beberapa tujuan yang harus kita capai, yaitu setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan kalian dapat menjelaskan kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam, menjelaskan hikmah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam, menceritakan kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam adalah nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf juga diberi ilmu berupa tafsir mimpi. Kisah ini bermula Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Semuanya bersujud kepadanya. Yusuf kemudian menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Yakub lalu berkata, "Janganlah kamu ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, supaya mereka tidak tergoda oleh setan dan mencelakakanmu." Dengan mimpi itu, ayahnya mempunyai firasat bahwa Yusuf kelak akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Saudara-saudara Yusuf menghadap Yakub dan meminta izin akan mengajak Yusuf bermain-main di hutan. Kemudian Yakub berkata, "Jangan mengajak Yusuf ke hutan, nanti ada serigala, dia masih kecil." Namun, akhirnya mereka berhasil membujuk ayahnya. Yusuf dibawa ke hutan mendekati sumur, tempat para pedagang sering mampir mengambil air. Mereka pun membuang Yusuf ke dalam sumur. Saudara-saudara Yusuf kemudian pulang dan berkata kepada ayah mereka, "Wahai ayah, kami tadi sedang bermain dan berlomba memanah. Lalu kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Tiba-tiba dia dimakan serigala. Apakah ayah tidak percaya kepada kami?" Mereka menunjukkan bekas baju Yusuf yang berlumuran darah. Ayahnya berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Hanya bersabar yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala aku memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Tidak lama kemudian, ada saudagar yang melewati sumur itu dan mampir untuk mengambil air. Ketika menurunkan timbanya, Nabi Yusuf berpegangan pada timba dan ikut tertarik ke atas. Saudagar itu sangat terkejut bukan kepalang mendapati anak kecil bergelantungan di timbanya. "Oh, ini ada anak yang bisa kita bawa dan kita jual sebagai barang dagangan." Sesampainya di pasar, Yusuf dijual. Pembelinya adalah penguasa di negeri itu. Sang pembeli meminta kepada istrinya Zulaikha agar memperlakukan Yusuf dengan baik. Waktu berjalan terus, lambat laun Yusuf menjadi pemuda yang sangat cerdas.
Pada suatu hari, raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Raja segera mengumpulkan para penasehat untuk menjelaskan makna mimpinya. Namun, tak seorang pun bisa menjelaskan makna mimpi itu. Kemudian, seorang pelayan melapor kepada raja bahwa ada seseorang yang bisa menjelaskan mimpinya. Maka diutuslah pelayan itu untuk menemui Yusuf di penjara dan menceritakan perihal mimpi raja. Ketika itu, Yusuf sedang dimasukkan ke penjara meskipun tidak bersalah. Yusuf menjelaskan kepada raja, "Hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, kemudian kalian panen, hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya, kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit. Pada masa sulit tersebut kalian akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan mereka memeras anggur." Raja tertegun dengan penjelasan Yusuf yang masuk akal. Kemudian raja mengangkat Yusuf sebagai pejabat negara urusan pangan. Mulailah Nabi Yusuf menjadi pejabat keuangan. Lalu datanglah masa sulit sebagaimana mimpi yang ditafsirkan Yusuf. Orang mulai memburu bahan makanan dan berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang disediakan kerajaan. Tampak di antara mereka adalah saudara-saudara Yusuf. Yusuf mengenali mereka, sedangkan mereka tidak mengenali Yusuf lagi. Mereka Yusuf sudah lama meninggal dunia. Saat itu, Yusuf mendekati mereka dan bertanya tentang asal-usul daerah dan keluarga mereka. Mereka menjelaskan semuanya. Yusuf bertanya, "Kenapa saudara kalian yang kecil yang bernama Bunyamin itu tidak ikut ke sini? Untuk besok bawalah dia, atau kalian tidak akan mendapatkan bahan makanan seperti hari ini." Ketika saudara-saudara Yusuf kembali ke rumah, diceritakanlah kepada ayah mereka tentang pertemuan dengan pejabat tinggi kerajaan yang meminta Bunyamin untuk ikut dalam perjalanan yang akan datang. Tentu hal ini membuat sang ayah khawatir karena dia mengingat apa yang terjadi kepada Yusuf akan terulang lagi. Namun, karena persoalan makanan yang sangat penting, akhirnya Bunyamin diizinkan untuk ikut. Ayah mereka, Nabi Yakub alaihi salam, kini sudah dan kehilangan penglihatan karena sering bersedih dan menangis mengingat nasib Yusuf. Para putra Yakub kini datang kembali ke kerajaan dengan membawa Bunyamin. Di tengah kesibukan menumpuk bahan makanan, Yusuf secara diam-diam menghampiri Bunyamin dan membisikkannya, "Wahai Bunyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu Yusuf. Allah telah melindungiku dan memberiku kekuatan. Nanti akan kususun rencana agar kamu tertinggal di kerajaan ini dan saudara-saudaramu biarkan pulang ke rumah." Yusuf kemudian secara sembunyi memasukkan gelas emas milik kerajaan ke dalam karung milik Bunyamin. Ketika mereka akan meninggalkan istana raja, tiba-tiba pengawal istana mengumumkan telah terjadi pencurian piala dan mencegat semua kafilah. Saudara-saudara Yusuf bersumpah bahwa mereka tidak datang untuk mencuri. Namun sayang, ternyata para pengawal kerajaan menemukan piala itu di dalam karung Bunyamin. Bunyamin pun ditahan dan saudara yang lain dipersilahkan pulang. Saudara-saudara Yusuf kemudian kembali kepada ayah mereka di Palestina tanpa Bunyamin. Mereka mengabarkan apa yang telah terjadi. Ayahnya bertambah sangat sedih mendengarkan kejadian yang menimpa dan berkata,
Wahai anak-anakku, pergilah kalian mencari berita tentang kebenaran Yusuf dan Bunyamin, dan janganlah kamu berputus asa. Sewaktu mengambil makanan berikutnya, Yusuf mempertemukan Bunyamin dengan saudara-saudaranya. Kemudian Yusuf berkata, "Sadarlah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada saudara kalian sendiri, Yusuf dan Bunyamin." Mereka sangat terkejut karena di hadapan mereka ternyata adalah Yusuf, yaitu adik mereka yang pernah mereka buang ke dalam sumur. "Apakah engkau Yusuf?" Nabi Yusuf kemudian menjawab, "Benar, aku Yusuf." Mereka mengakui kesalahan dan mohon maaf atas perbuatan mereka membuang Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salam berkata, "Kalian tidak akan dihukum dan dipersalahkan. Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dan rahmat bagi kalian, dan Allah Maha Penyayang." Setelah menanyakan keadaan ayahnya, Yusuf kemudian mengirim jubahnya supaya diusapkan ke wajah ayahnya sembari meminta agar ayahnya segera diajak menuju ke istana. Sebelum sampai ke rumah, ayah mereka berkata bahwa sesungguhnya aku telah mencium keberadaan Yusuf yang masih hidup. Maka benarlah ketika mereka tiba, jubah Yusuf diusapkan ke wajahnya, dan muncullah kegembiraan di hati ayah. Penglihatan ayahnya pun dengan izin Allah telah pulih kembali. Saudara-saudara Yusuf dan ayahnya segera berangkat menuju Mesir. Nabi Yusuf menyambut kedatangan keluarganya. Nabi Yusuf langsung duduk di samping ayahnya setelah selesai pertemuan. Seluruh keluarga Yusuf diminta tinggal di istana. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam menyatakan, "Inilah mimpiku sewaktu masih kecil dulu, melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadaku. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dengan banyak kebaikan kepadaku dan membebaskanku dari penjara serta mempertemukan kita kembali." Bagaimana anakku yang soleh dan solehah? Sudah paham dengan kisah Nabi Yusuf? Anak-anak yang soleh dan solehah, setelah kita mengetahui kisah Nabi Yusuf alaihi salam, maka ada beberapa hikmah yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Di antaranya yaitu kita harus bersifat sabar. Sabarnya Nabi Yusuf alaihi salam dalam menghadapi semua cobaan dalam hidupnya. Kemudian kita harus berkata jujur. Kemudian selalu berbuat baik meskipun ada seseorang yang berbuat jahat kepada kita dan ingin mencelakainya. Kemudian tidak sombong meskipun kita diberikan derajat yang tinggi, maka seyogyanya kita tidak boleh bersifat sombong. Kemudian yang terakhir yaitu hikmah yang dapat kita ambil dari teladan kisah Nabi Yusuf adalah pemaaf. Anakku yang soleh dan solehah, sifat pemaaf sangat baik jika kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena dengan memaafkan maka hati kita akan menjadi lebih tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Marilah kita berdoa dulu sebelum mengakhiri pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.